Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan terkait materi dengan judul Political Economy of International Trade dengan anggotakan saya sendiri Sukmarum Maudatur Rohmah dengan NIM terakhir 022 dan rekan saya Najla Amalina Agustin dengan NIM terakhir 061. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu ada Instrument of Trade Policy, kemudian ada The Case for Government Intervention, yang ketiga ada The Revised Case for Free Trade, dan yang terakhir Development of the Global Trading System. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Najla. Baik, jadi pertama di sini yang akan dibahas itu terkait dengan instrumen of trade policy atau instrumen kebijakan perdagangan. Kok ditarik? Ulang. Ya ulang, tapi gak usah di balenin yang recording. Iya, kamu tuh aku ngakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan materi dengan judul Political Economy of International Trade yang beranggotakan saya sendiri, Sukmarum Maudatur Rohmah dengan NIM terakhir 022 dan rekan saya, Najla Aman Agustin dengan NIM terakhir 061. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu ada Instrument of Trade Policy, yang kedua ada The Case for Government Intervention, yang ketiga yaitu The Revised Case for Free Trade, dan yang terakhir Development of the Global Trading System. Di mana materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Najla. Oke, baik. Jadi yang pertama di sini yang akan dibahas itu ada terkait dengan instruments of trade policy atau instrumen kebijakan perdagangan. Nah, dalam kebijakan perdagangan di sini terdapat 7 instrumen utama. Yang pertama di sini tuh ada tarif. Jadi tarif adalah pajak yang dikenakan pada impor atau ekspor. Kemudian tarif itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tarif khusus dan tarif ad valorem. Untuk tarif khusus ini dikenakan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor. Jadi misalnya ada tarif tetap per barel minyaknya itu $3. Kemudian untuk yang tarif ad valorem itu dikenakan sebagai proporsi dari nilai barang yang diimpor. Tarif ini biasanya dikenakan pada impor untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing dengan menaikkan harga barang impor. Namun tarif juga menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Argumen pertama mengenai kebijakan perdagangan proteksionis ini diajukan oleh Alexander Hamilton pada tahun 1792. Yang harus dipahami gitu ya mengenai tarif impor itu adalah siapa yang menderita dan siapa yang diuntungkan. Dalam hal tarif ini, pemerintah diuntungkan karena tarif meningkatkan pendapatan pemerintah. Produsen dalam negeri diuntungkan karena tarif memberikan mereka perlindungan terhadap pesaing asing dengan meningkatkan biaya barang asing yang diimpor. Namun, dengan adanya tarif impor ini, konsumen dirugikan karena mereka harus membayar lebih untuk impor tertentu. Secara umum, dua kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ekonomi mengenai dampak tarif impor ini, yaitu yang pertama ada tarif umumnya pro produsen dan anti konsumen. Karena tarif itu melindungi produsen dari pesaing asing, pembatasan pasokan ini juga menaikkan harga domestik. Kemudian yang kedua, tarif impor mengurangi efisiensi ekonomi dunia secara keseluruhan. Tarif mengurangi efisiensi karena tarif protektif mendorong perusahaan domestik untuk memproduksi produk di dalam negeri yang dapat diproduksi lebih efisien di luar negeri, sehingga konsekuensinya adalah pemanfaatan sumber daya yang tidak efisien. Next. Nah, selain pada impor, tarif ini juga terkadang diberlakukan untuk ekspor. Dan tujuan dari tarif ekspor ini ada dua. Yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, dan yang kedua untuk mengurangi ekspor dari suatu sektor, yang seringkali itu karena alasan politik. Next.
Oke, jadi instrumen selanjutnya di sini ada subsidi atau subsidi. Jadi subsidi adalah pembayaran pemerintah kepada produsen dalam negeri. Subsidi dapat berbentuk apa saja, termasuk hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak, dan penyertaan modal pemerintah di perusahaan dalam negeri. Dengan menurunkan biaya produksi, subsidi membantu produsen dalam negeri dengan dua cara. Yang pertama, bersaing dengan impor asing, dan yang kedua, mendapatkan pasar ekspor. Nah, tujuan dari subsidi ini sendiri adalah untuk membantu mereka, para pengusaha gitu, yang bertahan hidup dalam iklim ekonomi yang sangat sulit. Salah satu konsekuensinya adalah memberi perusahaan yang disubsidi keuntungan kompetitif yang tidak adil dalam industri otomotif global. Keuntungan utama dari subsidi yang diperoleh produsen dalam negeri yang daya saing internasionalnya meningkat sebagai hasilnya. Para pendukung kebijakan strategis mendukung subsidi untuk membantu perusahaan dalam negeri mencapai posisi dominan dalam industri-industri yang skala ekonominya penting dalam pasar dunia. Tidak cukup besar untuk mendukung lebih dari beberapa perusahaan secara menguntungkan. Dan menurut argumen tersebut, subsidi dapat membantu perusahaan mencapai keunggulan sebagai penggerak pertama dalam industri yang sedang berkembang. Dan jika itu dapat tercapai, keuntungan lebih lanjut bagi ekonomi dalam negeri muncul dari lapangan kerja dan pendapatan pajak yang dapat dihasilkan oleh perusahaan global. Next. Selanjutnya di sini ada import quotas and voluntary export restraints atau kuota impor dan pembatasan ekspor sukarela. Kuota impor di sini adalah pembatasan langsung terhadap jumlah barang yang boleh diimpor oleh suatu negara atau ke suatu negara. Biasanya pembatasan ini dilakukan dengan menerbitkan lisensi impor kepada sekelompok individu atau perusahaan. Kemudian gabungan umum antara kuota dan tarif ini dikenal sebagai kuota tarif. Berdasarkan kuota tarif, tarif yang lebih rendah diterapkan pada impor yang berada dalam kuota daripada yang melebihi kuota. Misalnya, tarif ad toleran itu tuh diberlakukan 10% dapat dikenakan pada 1 juta ton impor beras ke Korea Selatan. Jadi kuotanya di situ adalah 1 juta ton beras gitu. Setelah itu, tarif yang diberlakukan untuk di luar kota sebesar 80% yang dapat diterapkan. Jadi kalau misalnya Korea Selatan itu impor berasnya lebih dari 1 juta ton, maka yang lebih dari 1 juta itu akan dikenakan tarifnya 80%, sedangkan yang 1 juta ton awal dikenakan tarifnya 10% gitu. Jadi ada perbedaan tarif gitu antara yang di dalam kota sama di luar kota. Ngapain sih habis? Ini nih, ada notif 10 menit lagi habis ini. Oh, juga ya. Oh. Nah, selanjutnya di sini ada voluntary export restraints atau biasa disebut VER, yaitu kuota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor, biasanya atas permintaan pemerintah negara yang mengekspor. Maaf, negara pengimpor. Seperti halnya tarif dan subsidi, baik kuota impor maupun VER menguntungkan produsen dalam negeri dengan membatasi persaingan impor. Next. Oke, selanjutnya di sini ada export tariffs and bans, yaitu tarif dan larangan per ekspor. Tarif ekspor adalah pajak yang dikenakan pada ekspor suatu barang. Nah, tujuan adanya tarif ekspor ini adalah untuk mendiskriminasi ekspor guna memastikan bahwa ada cukup pasokan barang di suatu negara. Sedangkan larangan ekspor adalah kebijakan yang membatasi ekspor suatu barang sebagian atau seluruhnya. Contohnya di sini adalah yang terkenal itu larangan ekspor produksi minyak mentah Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Kongres pada tahun 1975. Yang pada saat itu OPEC
OPEC membatasi pasokan minyak untuk menaikkan harga dan menghukum negara-negara Barat atas dukungan mereka terhadap Israel selama konflik antara negara-negara Arab dan Israel. Baik, materi selanjutnya yaitu the Reviews Case for Free Trade. Yang pertama, adanya retaliation dan juga trade war, dan juga domestic policies atau kebijakan domestik. Nah, Krugman itu berpendapat bahwa kebijakan perdagangan strategis atau beggar thy neighbor itu di mana negara mencoba membuat perusahaan domestiknya itu mendominasi industri global melalui subsidi atau kebijakan lain yang dapat memicu balasan dari negara lain dan menyebabkan perang dagang yang merugikan semua pihak yang terlibat. Jadi seperti kasus antara industri penerbangan di Uni Eropa yaitu Airbus dan juga Amerika dengan Boeing-nya, di mana Uni Eropa ini memberikan subsidi kepada Airbus untuk mendukung industri penerbangan mereka yang memungkinkan Airbus untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif dalam pasar global. Nah, sebagai responnya, pemerintah Amerika Serikat itu juga memberikan subsidi tambahan kepada Boeing untuk melindungi produsen pesawat domestik mereka. Nah, dampak negatifnya, jadi tindakan ini itu kedua belah pihak menciptakan situasi di mana kedua perusahaan saling memberikan subsidi. Akibatnya kedua subsidi ini tidak memberikan manfaat yang jelas bagi konsumen ataupun industri secara keseluruhan. Sebaliknya, mereka itu justru malah membebani pembayar pajak di masing-masing negara karena pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk subsidi yang diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, eh, ketegangan ini di antara Uni Eropa dan Amerika Serikat itu dapat berlanjut sehingga perang dagang yang lebih luas dan mengganggu pasar global. Jadi, Krugman berpendapat bahwa daripada pesaing memberikan subsidi, negara-negara ini seharusnya bekerja sama untuk menetapkan aturan perdagangan yang mengurangi dampak negatif dari kebijakan subsidi. Dia juga menyarankan penggunaan kebijakan anti-dumping untuk melindungi industri lokal dari praktik perdagangan yang tidak adil dengan menargetkan perusahaan yang menjual produk mereka dengan harga di bawah biaya produksi. Selanjutnya yaitu ada domestic policies atau kebijakan domestik. Krugman berpendapat bahwa kebijakan perdagangan strategis yang bertujuan untuk mendukung industri domestik agar bisa bersaing di pasar global itu berisiko besar. Menurutnya kebijakan ini hampir pasti akan dikuasai oleh kelompok-kelompok kepentingan khusus yang memiliki pengaruh besar dalam ekonomi. Jadi meskipun tujuan intervensi dari pemerintah itu awalnya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nasional, pada kenyataannya keputusan mereka itu akan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan politik yang kuat. Jadi kelompok-kelompok ini itu akan memanfaatkan kebijakan tersebut untuk keuntungan mereka sendiri, meskipun kebijakan itu sebenarnya merugikan konsumen atau ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait dengan development of the global trading system atau perkembangan di mana meskipun manfaat dari perdagangan bebas sudah diakui, tapi seringkali pemerintah enggan menurunkan hambatan perdagangan secara sepihak karena kurangnya kepercayaan antar negara. Jadi secara ekonomi memang perdagangan bebas ini dengan menghilangkan hambatan-hambatan seperti tarif ataupun kuota impor dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan antar negara. Karena setiap negara ini bisa fokus pada produksi barang dan jasa yang paling efisien dihasilkan dan kemudian bertukar barang dengan biaya yang lebih rendah. Meskipun ini sudah terbukti, tapi pemerintah itu enggan menurunkan hambatan secara sepihak karena mereka tidak yakin dengan balasan yang akan diterima dari negara lain, misalnya antara Brazil dengan Argentina. Nah, Brazil ini sebenarnya ingin membuka pasarnya untuk barang-barang Argentina, tetapi Brazil ini takut dan tidak percaya kepada Argentina. Argentina takutnya produk-produk mereka, produk-produk Brazil itu tetap dihalangi masuk ke pasar Argentina oleh tarif yang tinggi. Jadi inti permasalahannya ini adalah kurangnya kepercayaan antara kedua negara. Nah, masalah ini itu perlu dibentuk kesepakatan ataupun perjanjian perdagangan bilateral atau multilateral dan juga membentuk sebuah badan independen yang bertindak sebagai wasit atau memantau perdagangan antara kedua negara serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang curang dan memberikan sanksi kepada negara yang melakukan kecurangan. Dalam dunia ini terdapat dua organisasi yaitu GATT dan juga WTO, di mana perkembangan dari sistem perdagangan global ini dimulai tahun 1930 dari teori Smith to the Great Depression. Jadi pada tahun 1930 ini mulai munculnya teori-teori perdagangan dari Adam Smith dan juga David Ricardo. Nah, selanjutnya tahun 1947 hingga 1979 itu terbentuknya GATT, Trade Liberalization dan juga Economic Growth.
Di tahun selanjutnya yaitu antara 1980 hingga 1993 itu ada protectionist stance dan 1986 hingga 1993 itu ada the Uruguay Round and World Trade Organization. Hingga saat ini dibentuk eksistensi dari World Trade Organization itu masih sangat masif sekali di dunia perdagangan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama ini ada From Smith to the Great Depression, di mana perdagangan bebas ini didukung secara teoritis sejak akhir abad ke-18 oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Kebijakan perdagangan bebas pertama kali itu diadopsi secara resmi oleh Inggris pada tahun 1846 ketika Parlemen Inggris itu mencabut eh, Corn Laws, yaitu yang memberlakukan tarif tinggi pada impor jagung untuk melindungi produsen lokal yang diperburuk juga oleh tarif Smoot-Hawley di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1930-an, upaya Inggris untuk mendorong perdagangan bebas ini juga terkubur di bawah krisis ekonomi yang disebabkan oleh adanya Great Depression atau depresi besar-besaran. Selanjutnya, pada tahun 1947 hingga 1979, di mana dibentuknya GATT, adanya Trade Liberalization dan juga Economic Growth atau pertumbuhan ekonomi. Setelah kegagalan dari Great Depression tadi, opini di Kongres Amerika berbalik kuat mendukung perdagangan bebas. Jadi di bawah kepemimpinan Amerika itu, GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade didirikan pada tahun 1947. Kemudian GATT ini tidak berusaha menghilangkan pembatasan perdagangan secara drastis, melainkan menerapkan pendekatan bertahap untuk meliberalisasi perdagangan melalui serangkaian perundingan yang dikenal sebagai round negotiation atau putaran negosiasi. Nah, pergerakan menuju perdagangan bebas di bawah GATT ini tampaknya itu merangsang pertumbuhan ekonomi secara global dengan baik. Ditunjukkan dengan pada tahun awal-awal GATT dibentuk, yaitu tarif rata-rata Amerika ini menurun hampir 92%. Di antara Round Geneva tahun 1947 dan juga Tokyo Round tahun 1973 hingga 79. Hal ini berarti produk yang diimpor ke Amerika itu selama periode tersebut dikenakan tarif yang jauh lebih rendah sehingga mendorong peningkatan perdagangan internasional. Sejalan dengan argumen teoritis yang pertama kali dikemukakan oleh Ricardo, pergerakan menuju perdagangan bebas di bawah GATT tampaknya merangsang pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu pada tahun 1980 hingga 1993 itu ada protectionist trend, di mana selama tahun tersebut sistem perdagangan yang dibangun oleh GATT itu mengalami tekanan seiring dengan meningkatnya tuntutan untuk proteksionisme di seluruh dunia. Jadi ada tiga alasan kenapa meningkatnya tekanan tersebut selama tahun 1980-an, yaitu yang pertama, karena keberhasilan ekonomi Jepang di mana keberhasilan ekonomi Jepang itu menambah beban pada sistem perdagangan dunia. Jepang berada dalam keadaan hancur ketika GATT ini dibuat. Namun pada awal tahun 1980-an, Jepang telah menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia dan pengekspor terbesar. Nah, situasi ini semakin diperburuk oleh persepsi luas di Barat bahwa meskipun tarif rendah dan adanya subsidi, pasar Jepang itu tertutup untuk impor dan investasi asing akibat dari hambatan perdagangan administratif. Yang kedua yaitu adanya defisit perdagangan dari Amerika Serikat. Sistem perdagangan dunia mengalami tekanan akibat defisit perdagangan yang berkelanjutan di Amerika. Defisit ini itu menyebabkan penyesuaian yang sulit di sektor-sektor seperti otomotif, alat mesin, semikonduktor, baja, dan juga tekstil, di mana produsen domestik itu kehilangan pangsa pasar terhadap pesaing asing. Peningkatan penganggaran yang dihasilkan dari situasi ini itu Peningkatan pengangguran yang dihasilkan dari situasi ini itu mendorong munculnya tuntutan di Kongres Amerika untuk memberikan perlindungan lebih terhadap impor demi melindungi industri lokal. Yang terakhir yaitu tekanan dari penghindaran regulasi GATT. Tren proteksionisme ini yang meningkat karena banyak negara menemukan cara untuk menghindari regulasi GATT seperti melalui pembatasan ekspor sukarela bilateral atau VER. Dalam VER, negara pengimpor dan pengekspor itu sepakat untuk membatasi volume ekspor guna menghindari tarif yang lebih merugikan tanpa melibatkan birokrasi dari GATT. Nah, VR ini menunjukkan bahwa negara-negara itu tetap mencari cara untuk melindungi industri domestik mereka di luar dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh GATT. Selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan
The Uruguay Round and the World Trade Organization pada tahun 1986 hingga 1993. Saat itu aturan GATT itu masih hanya berlaku untuk perdagangan barang dan juga komoditas saja. Jadi dalam perundingan Uruguay, anggota itu berusaha memperluas aturan GATT untuk mencakup perdagangan jasa dan juga berusaha menyusun aturan yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual, mengurangi subsidi pertanian, dan memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan GATT. Perundingan Uruguay itu memuat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu, tarif untuk barang industri akan dikurangi lebih dari sepertiga dan tarif akan dihapuskan untuk lebih dari 40% barang manufaktur. Yang kedua, rata-rata tarif yang dikenakan oleh negara maju itu pada barang manufaktur akan dikurangi menjadi kurang dari 4%. Dan yang ketiga, subsidi pertanian akan dikurangi secara substansial. Selanjutnya, aturan perdagangan yang adil dan akses pasar GATT itu akan diperluas untuk mencakup berbagai layanan. Selanjutnya, yaitu aturan GATT juga akan diperluas memberikan perlindungan yang lebih baik untuk paten, hak cipta, dan merek dagang atau harta intelektual. Yang keenam, hambatan perdagangan dalam tekstil itu juga akan dikurangi secara signifikan selama 10 tahun. Dan yang terakhir, Organisasi Perdagangan Dunia akan dibentuk untuk mengimplementasikan perjanjian dari GATT. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan the World Trade Organization hingga perkembangannya hingga saat ini. Yang pertama, WTO atau World Trade Organization itu merupakan organisasi perdagangan dunia yang berfungsi sebagai organisasi payung yang mencakup GATT, GATS, dan juga TRIPS. Di mana GATT ini merupakan General Agreement on Trade in Services atau perdagangan layanan, dan juga TRIPS ini merupakan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights untuk perlindungan kekayaan intelektual. GATS ini memperluas perjanjian perdagangan bebas di sektor layanan, sedangkan, TRIPS sendiri itu, bertujuan menyelaraskan perlindungan hak kekayaan intelektual secara global. WTO juga bertanggung jawab untuk memediasi sengketa perdagangan dan memantau kebijakan perdagangan negara anggota. Yang kedua, WTO itu lebih aktif dengan adanya mekanisme sanksi atau kompensasi dibandingkan dari GATT atau organisasi sebelumnya. Berbeda dengan GATT yang berbasis konsensus dalam penyelesaian sengketa, laporan arbitrase dari panel WTO ini akan otomatis diterima, kecuali jika ada konsensus untuk menolaknya. Jika negara terbukti melanggar aturan, mereka itu bisa mengajukan banding ke Badan Banding Tetap dari WTO dan keputusan mereka bersifat mengikat. Jika negara tidak mematuhi rekomendasi, mitra perdagangan berhak atas kompensasi atau sanksi, sehingga menjadikan WTO lebih efektif dengan mekanisme sanksi dibandingkan dari GATT. Yang ketiga, yaitu WTO berfungsi sebagai pengawas global yang efektif dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Hal ini terbukti sekitar 75% kasus diselesaikan melalui konsultasi informal yang menunjukkan bahwa masalah dapat diatasi tanpa prosedur formal. Namun, untuk kasus yang memerlukan langkah lebih lanjut, keputusan atau kebijakan WTO ini umumnya juga berhasil dilakukan, dan negara-negara cenderung mengikuti rekomendasi yang berhasil dilakukan. Eee Tingginya dari penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa dari WTO ini mencerminkan bahwa kepercayaan negara-negara terhadap efektivitasnya dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan perdagangan global itu sangat tinggi terhadap WTO. Yang terakhir, yaitu WTO itu memperluas perjanjian perjanjian perdagangan dunia. Seperti yang telah disebutkan tadi, awalnya GATT itu hanya mencakup dari perdagangan komoditas dan juga barang saja. Namun dalam WTO ini ada dua tambahan, yaitu adanya GATS yang berfokus pada perdagangan layanan dan juga TRIPS yang berfokus pada perdagangan perlindungan kekayaan intelektual dari perdagangan internasional internasional. Baik, materi selanjutnya yaitu The Future of WTO atau World Trade Organization, Unresolved Issues and the Doha Round. Sejak keberhasilan di tahun 1990-an, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah berjuang untuk membuat kemajuan di bidang perdagangan internasional. Dihadapkan pada pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat setelah tahun 2001, banyak pemerintah nasional itu enggan menyetujui putaran kebijakan baru yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan. Jadi ada 4 isu yang menjadi fokus agenda WTO. Yang pertama yaitu anti-dumping action, di mana, anti-dumping action ini merupakan tindakan, yang meningkat pesat selama tahun 1990-an hingga 2000-an karena negara-negara itu memanfaatkan aturan WTO untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing yang dianggap tidak adil. Jadi anti-dumping ini diberlakukan ketika suatu barang asing itu dijual lebih murah daripada di negara asalnya atau di bawah biaya, produksinya, dan produsen lokal itu merasa dirugikan.
Nah, WTO ini khawatir bahwa penggunaan anti-dumping dapat mencerminkan kecenderungan proteksionis yang merusak perdagangan bebas dan mendorong negara-negara untuk memperketat regulasi anti-dumping. Yang kedua yaitu protectionism in agriculture. WTO juga menyoroti tingginya tarif dan subsidi di sektor pertanian yang menyebabkan harga lebih mahal bagi konsumen dan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara maju seperti Kanada, Uni Eropa, Jepang, dan juga Amerika itu melindungi sektor pertanian mereka dengan tarif tinggi dan subsidi yang besar yang mampu menghambat akses negara berkembang ke pasar internasional. Sehingga kebijakan WTO untuk melakukan penghapusan tarif dan subsidi di sektor pertanian dapat meningkatkan perdagangan global, menurunkan harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada Protection of Intellectual Property, di mana perlindungan kekayaan intelektual telah menjadi isu penting bagi WTO karena dianggap sebagai elemen vital dalam perdagangan internasional. Melalui perjanjian TRIPS yang diadopsi tahun 1995, WTO itu mewajibkan negara anggotanya untuk memberikan perlindungan paten dan hak cipta yang lebih kuat. Perlindungan ini penting karena kekurangan perlindungan dapat mengurangi insentif untuk berinovasi yang pada gilirannya itu juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara global. Fokus yang terakhir yaitu fokus pada market access for non-agricultural goods and services, di mana meskipun WTO dan juga GATT telah membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi tarif pada produk non-pertanian, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tantangan yang dihadapi oleh WTO dan GATT ini dalam mengurangi tarif dan subsidi di sektor barang dan jasa sangatlah kompleks, di mana meskipun banyak negara maju telah menurunkan tarif industri menjadi di bawah 4%, tarif tinggi masih diterapkan pada barang tertentu, membatasi akses pasar dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu A New Round of Talks in Doha. Jadi pada tahun 2001 itu WTO memulai rundingan pembicaraan di Doha, Qatar untuk lebih meliberalisasi perdagangan dan investasi global, di mana pembicaraan ini itu awalnya direncanakan berlangsung hanya selama 3 tahun, namun terhenti setelah 17 tahun. Agenda Doha meliputi pengurangan tarif barang, industri, dan jasa, penghasupan subsidi pertanian, dan pembatasan undang-undang anti-dumping. Pertemuan pada tahun 2003 di Cancun gagal karena tidak ada kesepakatan terkait subsidi dan tarif pertanian. Meskipun adanya upaya untuk melanjutkan pembicaraan pada tahun 2004, namun hingga pada tahun 2018 masih belum ada kemajuan karena perbedaan pandangan mengenai pemotongan subsidi pertanian. Next yaitu The Revis Case for Free Trade, di mana ada dua yaitu dari kasus revisi dari perdagangan internasional, perdagangan bebas internasional, yaitu ada multilateral dan bilateral trade agreement, di mana kegagalan putaran Doha tadi itu mendorong banyak negara untuk membuat perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral. Misalnya saja Australia dengan Cina tahun 2014 dan Amerika dengan Korea Selatan tahun 2012 yang menghilangkan bea impor untuk sebagian besar produknya. Jadi negara-negara itu memanfaatkan karena kegagalan Doha tadi, mereka itu memanfaatkan untuk membuat perjanjian sendiri, perjanjian perdagangan sendiri antara beberapa negara seperti itu. Amerika juga mengejar TPP dengan 11 negara Pasifik dan perjanjian dengan Uni Eropa, tetapi kemudian menarik kembali pada eranya Presiden Donald Trump. Kemudian perjanjian ini itu juga bertujuan untuk menangkap manfaat perdagangan lebih besar di luar perjanjian WTO. Jadi mereka itu memperoleh peluang di luar WTO untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan-keuntungan perdagangan yang lebih dari perdagangan global yang mereka lakukan. Dan pada tahun 2019, lebih dari 470 perjanjian perdagangan regional maupun bilateral itu berlaku di dunia ini. Selanjutnya yaitu The World Trading System Under Threat. Jadi sistem perdagangan internasional ini mengalami ancaman. Yang pertama, yaitu ancamannya di tahun 2016, Brexit dan kemenangan Donald Trump itu menantang dukungan global terhadap perdagangan bebas. Selanjutnya, Inggris itu juga keluar dari Uni Eropa yang merupakan salah satu zona perdagangan bebas paling sukses di dunia. Presiden Donald Trump juga menarik Amerika dari TPP dan memperlakukan tarif pada impor baja, aluminium, dan lainnya. Amerika juga membandingkan ulang NAFTA dan menghindari aturan WTO dalam sengketa perdagangan dengan Cina. Jika Amerika terus menolak kesepakatan perdagangan bebas, maka dampak global bisa berubah dapat berubah proteksionisme, pertumbuhan ekonomi lambat, dan pengangguran akan meningkat secara global. Selanjutnya yaitu implikasi manajerial dan dari hambatan perdagangan strategi perusahaan dan implikasi kebijakan. Nah, dampak hambatan perdagangan dan pada strategi perusahaan dan juga respon perusahaan terhadap kebijakan perdagangan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu penyebaran produksi.
di mana perusahaan itu sebaiknya menyebarkan aktivitas produksi hanya ke negara-negara yang lebih efisien dalam hal biaya dan juga sumber daya. Kemudian adanya hambatan tarif, di mana tarif tinggi meningkatkan biaya ekspor yang dapat merugikan perusahaan dibandingkan pesaing lokal, sehingga mendorong perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi di negara tersebut. Kemudian ada kuota, hambatannya yaitu kuota ini itu membatasi jumlah barang yang diimpor dan memaksa perusahaan untuk produksi di dalam negara tersebut. Kemudian adanya regulasi konten lokal, kemudian ancaman hambatan di masa depan, target hambatan perdagangan, dan tindakan anti-dumping yang membatasi kemampuan perusahaan untuk menetapkan harga rendah, serta industri dapat mengajukan tindakan anti-dumping untuk melindungi diri dari pesaing asing ini juga merupakan hambatan perdagangan pada strategi perusahaan tersebut secara global. Selanjutnya, implikasi kebijakannya yaitu perusahaan eh, mampu memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan perdagangan internasional, di mana perdagangan bebas atau menerapkan dapat mendorong pemerintah untuk mendukung perdagangan bebas ataupun menerapkan proteksionisme. Kemudian, intervensi pemerintah dalam bentuk tarif, kuota, dan subsidi itu seringkali melindungi industri yang tidak efisien dan dapat memicu perang dagang. Dan yang terakhir, eh, perdagangan internasional ini mendorong perdagangan bebas lebih menguntungkan dalam jangka panjang karena meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan biaya, dan juga memberikan manfaat lebih besar bagi perusahaan serta konsumen. Baik, daftar pustaka yang kami ambil yaitu dari Hilsi tahun 2021 yang berjudul International Business Competing in the Global Marketplace edisi ke-13 oleh McGraw-Hill. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.